Saya ingin membuka lembaran-lembaran sejarah yang sampai kepada kita dalam rangka menolak lupa. Kita itu sering lupa sehingga dikatakan sebagai manusia. Dalam surat Maryam disebut nasyan mansia, ayat yang ke-24, yaitu orang yang sering lupa. Jadi manusia itu bukan bahasa Sanskerta, berangkat daripada semangat untuk mengingat-ingat sejarah agar kita juga bisa mengisi sebagai generasi pelanjut pengorbanan dari para pahlawan kita yang mereka adalah resminya sebagai mujahidin mempertahankan negara ini dari ancaman penjajahan pada waktu itu. Kita mencoba memulai dari 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Sebuah peristiwa yang sangat menyakitkan menjadi bangsa yang terjajah. Sampai kemudian pada tahun 1942 Jepang menguasai Asia Timur Raya dan mengusir Belanda dari tanah air ini. Sebagian melarikan diri ke Malaysia, sebagian besarnya lagi melarikan diri ke Australia. Jadi secara militer Belanda telah dikalahkan oleh Jepang. Jepang datang seolah-olah bagaikan pahlawan yang membebaskan negeri ini dari penjajahan Belanda yang sudah berlangsung ratusan tahun, 3,5 abad. Disambut memang pada saat itu sebagai pahlawan dan mereka memproklamirkan diri sebagai saudara tua, dianggap sebagai pembebas, tetapi dengan perjalanan hari, bulan, tahun memasuki menjelang setahun sudah kelihatan bahwa ternyata Jepang tidak ada bedanya dengan Belanda, sama-sama penjajah. Maka ada istilah Jugun Ianfu. Jugun Ianfu itu adalah seluruh wanita pada saat itu direkrut untuk menjadi komoditas seksual bagi serdadu-serdadu Jepang. Wanita-wanita Indonesia itu. Nah, sebelum saya berlanjut, ada satu kisah menarik yang saya baca dari bukunya Soekarno. Ini saya perlu berbagi. Ketika itu Soekarno dilarikan oleh Belanda dari Bengkulu menuju Padang pada tahun 1942. Di Padang dia sudah tidak melihat lagi tentara Belanda. Dia sudah mulai mendengar iring-iringan tank-tank berderak memasuki kota Padang. Pada saat itu Soekarno ini mengetahui kebiasaan tentara Jepang, apalagi jauh dari negerinya. Kebutuhan seksual daripada tentara Jepang itu menjadikan Soekarno memutar otak bagaimana supaya para muslimah Padang ini selamat, tidak dijarah oleh tentara Jepang untuk menjadi Jugun Ianfu, istilahnya begitu. Ini cerita ini menjadi seru karena menyangkut wilayah fikih. Perlu diketahui bahwa basis Soekarno itu Muhammadiyah, tetapi dia banyak berguru kepada Hasan sebagai salah satu di antara pendiri Persis di Bangil. Waktu itu dia membangun komunikasi dengan seluruh wanita-wanita pelacur yang ada di Padang. Istilahnya dibayat untuk membela negara,
membentengi kaum muslimin. Maka para pelacur itu menyatakan sumpah setia untuk menjaga kaum muslimah. Mereka merelakan dirinya untuk menjadi tameng. Untuk membayangkan, Soekarno mendatangi para ulama, meminta fatwa. Kira-kira langkah saya seperti ini gimana? Terjadilah perbedaan pendapat. Ada yang melarang, ada yang membolehkan. Tapi pada saat itu keputusannya yang keluar adalah akhafu dorurain. Kita tidak pada posisi mengizinkan pelacuran. Tetapi kalau ini tidak dicegah, maka dipastikan Jepang akan mengambil semua gadis Padang untuk dijadikan jugun ianfu. Dan ini doror. Adapun pelacur karena memang profesinya, maka diambil sebuah kesimpulan untuk diizinkan langkah Soekarno ini dilakukan demi untuk menjaga kaum muslimah yang Padang, muslimah Padang yang sangat taat beragama. Dan betul, Jepang tidak menyentuh sama sekali dan hanya melaksanakan melakukan apa yang sudah disediakan Soekarno di dalam sebuah kompleks pelacuran. Ini dilematis, tapi itulah yang terjadi waktu itu. Baiklah saudara-saudara sekalian, itu situasi Jepang ketika masuk. Dan pada akhirnya Jepang kemudian membentuk satuan-satuan militer yang dikenal dengan PETA, Pembela Tanah Air. Ya, salah satu di antara yang mengikuti pelatihan militer ini adalah Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Haji Muhammad Soeharto. Aslinya Soeharto, tapi terakhir dia menyematkan nama ini menjadi Daidancho, bukan Janco, maaf, Daidancho, ya, komandan bahasa Jepang. Nah, Jepang punya maksud menjadikan warga pribumi Indonesia pada waktu itu sebagai benteng atau pasukan terdepannya Jepang untuk menghadapi sekutu. Sampai kemudian terjadilah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, dan Kaisar Hirohito pada waktu itu mengumumkan menyerah kalah. Dan pada saat itu Jepang kemudian kehilangan kekuasaannya secara de facto. Ya, faktanya Jepang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Maka yang tadinya berlatih melalui Jepang itu kemudian kita kenal dengan adanya terjadi pemberontakan Blitar oleh Supriyadi dalam rangka untuk melawan penjajahan Jepang pada waktu itu. Saudara-saudara sekalian, yang menarik di sini adalah ketika itu terdengar sebuah rencana bahwa sekutu akan memasuki Indonesia dalam rangka melucuti senjata Jepang yang ada di PETA, Pembela Tanah Air, pasukan PETA, termasuk Supriyadi dan Soeharto dan yang lain-lain, termasuk Kasman Singodimejo, salah satu perumus daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Muslim, Muhammadiyah. Ya. Saudara-saudara sekalian, rencana daripada pihak sekutu ini didengar oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Lagi-lagi Panglima Besar Jenderal Sudirman ini adalah guru madrasah Muhammadiyah, ustadz, ya, jadi panglima perang. Tetapi yang luar biasa apa? Bukan karena Panglima Besar Jenderal Sudirman itu adalah guru madrasah atau ustadz, tiba-tiba dia mengambil langkah sendiri. Tidak, dia meminta kepada
Presiden Soekarno untuk mengutus seseorang menemui Hadratus Syekh Kiai Al-Hajj Hasyim Asy'ari rahimahullah untuk meminta fatwa jihad. Itu kalau saya pikir-pikir sebenarnya Panglima sebagai Panglima militer dia langsung saja bisa, tapi dia ingat ada saudara-saudaranya dari Nahdlatul Ulama. Ini menarik ya. Presiden waktu itu bisa saja memutuskan untuk penggalangan maksa, tetapi tetap sosok daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah menjadi magnet yang ketika kata-katanya itu keluar maka akan diamini oleh seluruh Nahdliyin. Pada tanggal 21 Oktober 1945 Kiai mengundang seluruh ustadz kiai dari pondok-pondok pesantren Nahdlatul Ulama se-Indonesia, se-Jawa dan Madura untuk sama-sama istikharah menyikapi permohonan daripada Presiden Soekarno dan berdiskusi tentang apa yang harus kita putuskan terkait permohonan tersebut. Siang hari tanggal 22 Oktober 1945 Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah membuat sebuah keputusan yang dikenal dengan resolusi jihad ya. Anda tahu hari ini orang ngomong jihad agak-agak takut piye gitu ya. Tapi ternyata dulu jihad ini adalah sebagai sesuatu yang lumrah dan biasa. Coba anak-anakku yang di atas yang solehah-solehah, kalau antum ingin bicara, kita tukar tempat, saya tak mendengarkan, antum duduk di sini. Ya, siap mendengarkan? Santriwatiku yang soleha, siap? Dengarkan yang baik ya sayang. Para bapak harap sabar karena memang begitulah anak-anak. Ini kalau gini saya lupa sampai di mana tadi Pak? Sampai di mana ya? Hah? Menemui Hasyim Asy'ari, maka dikeluarkanlah keputusan yang dikenal sebagai resolusi jihad dengan 3 poin. Ini kita belum ke 10 November ya, karena ini rangkaiannya harus dilihat dari awal. Yang pertama, laki-laki, tua, muda, miskin, kaya, semua harus terlibat di dalam jihad fisabilillah melawan orang kafir yang mau merusak, menghalangi kemerdekaan Indonesia. 2. Siapa yang meninggal dan gugur dalam pertempuran melawan musuh kafir ini, kata-katanya kafir Pak, maka dia layak disebut sebagai syuhada. 3. Siapa yang bekerja sama dari kalangan warga Indonesia bekerja sama dengan Belanda, maka keputusannya adalah hukuman mati. Masya Allah, luar biasa ya. Itu ditulis dalam huruf Arab Pegon, jadi dia huruf Arab tetapi bahasa Jawa ya. Jadi saudara-saudara sekalian, 3 poin penting ini adalah keputusan yang dikeluarkan dikenal sebagai resolusi jihad yang hari ini kita peringati sebagai Hari Santri ya. Hari Santri. Kenapa Hari Santri? Karena pada waktu itu Jawa Timur khususnya Surabaya dipenuhi para santri. Masya Allah,
Kenapa mereka begitu bersemangat? Ini menjadi menarik, karena tentu mereka secara talaki bertemu langsung dengan para kiai, mereka mendapati pelajaran tentang bela negara. Di dalam Islam bahasanya adalah jihad fisabilillah melawan orang kafir asli. Monggo pinara, melawan orang kafir asli. Jadi pada saat itu para santri sudah betul-betul memahami apa yang disebut di dalam surat At-Taubah ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli, minal mu'minina, dari orang-orang beriman, anfusahum, nyawa mereka, wa amwalahum, harta-harta mereka. Ayat ini unik karena satu-satunya ayat di dalam terminologi fikih jihad yang mendahulukan anfus daripada amwal, dan dikatakan bahwa surat ini adalah surat yang final terkait dengan syariat jihad fisabilillah. Di dalam ayat-ayat yang lain selalu diawali amwalun, kemudian anfus, amwal, anfus, amwal, anfus. Harta, mengorbankan harta dan nyawa. Jadi memang kita di dalam sedekah kita sehari-hari ini, kita mendapatkan tarbiyah robbani untuk belajar berbagi dan berkorban dari apa yang dititipkan Allah kepada kita berupa harta, agar harta tersebut bisa menciptakan senyuman bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Pelatihan Rabbani ini yang kemudian membentuk karakter sampai kepada tingkat mengorbankan satu-satunya yang dimiliki, yaitu nyawa. At-Taubah 111 mendahulukan anfus dan mengakhirkan amwal, karena sudah selesai tarbiyah robbaninya, sehingga seseorang sudah tidak peduli lagi dengan dirinya. Yang penting negara ini selamat dari penjajahan. Mereka wakafkan nyawa satu-satunya titipan Allah pada raga yang mereka miliki untuk mempertahankan Indonesia. Ini menarik ya. Jadi saudara-saudara sekalian, Allah telah membeli dari orang-orang beriman nyawa mereka, diri mereka, harta mereka, bi annalahumul jannah, dengan sorga. Ayat itu dilanjutkan, yuqatiluna fisabilillah, mereka berperang di jalan Allah, fayaqtulun wa yuqtalun, mereka membunuh dan terbunuh. Wa'dan alaihi haqqan, hal yang seperti ini adalah merupakan janji Allah fit Taurati wal Injili wal Quran, yang sudah termaktub di dalam Taurat, Injil dan Quran. Di usul fikih disebut sebagai syar'u man qablana, ada syariat sebelum kita, sebelum Islam ini turun, yang kemudian direkomendasikan oleh Rasulullah menjadi bagian daripada syariat Islam. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan Nabi, al jihadu madin, jihad itu udah ada sejak dulu, hatta yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi ternyata jihad adalah merupakan syariat yang sudah ada sebelum Islam. Ini yang harus dipahami. Wa man aufa bi ahdihi minallah, siapa lagi yang bisa menepati janji selain Allah? Fastabshiru, kabarkanlah berita gembira, bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih, atas jual beli yang mereka lakukan dengan Allah. Jadi rupanya para santri ini dia sudah mewakafkan demi mendapatkan ridha Allah dan surganya. Masya Allah, sehingga sudah
pedot urat takutnya. Kalau sudah pedot berarti yang muncul adalah keberanian. Ini yang kemudian muncul sebuah informasi 3 hari setelah resolusi jihad, pasukan sekutu berjumlah 6.000 orang turun di Surabaya, merapat di dermaga yang kita kenal sekarang sebagai Tanjung Perak dengan persenjataan lengkap. Santri kemudian merapat ke Surabaya dari berbagai macam daerah di Indonesia untuk menolak kembalinya penjajahan. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar disebutkan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi ruhnya para mujahidin, singkat katanya begitu saja ya, itu tertancap begitu dalam di dalam hatinya, jual beli dengan Allah, yang mereka mengharap ridha Allah dan surganya. Dan kita perlu ingat dalam 169 surat Al-Imran dijelaskan, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Kamu jangan menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahyaun, bahkan sesungguhnya dia itu hidup, inda rabbihim yurzakun, di sisi Allah dengan mendapatkan rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa rohnya para syuhada ini berada di dalam temboloknya burung hijau berwarna kehitaman, berkeliling-keliling di surga ini. Sekarang ini belum masuk surga, tapi diperlihatkan di bawah. Itu para syuhada. Saudara-saudara sekalian, semangat yang tertancap demikian ini hadir di Surabaya, menghantam mereka yang baru turun dari kapal. Terjadilah pertempuran heroik mulai dari tanggal 27, 28, 29 Oktober 1945. Inggris kewalahan, akhirnya meminta Presiden Soekarno untuk melakukan gencatan senjata. Berlakulah gencatan senjata pada hari itu, tapi sore harinya Jenderal Malabi terbunuh di Jembatan Merah. Masih ada jembatannya, besinya merah. Saksi bisu, matinya jenderal yang paling populer dalam Perang Dunia Kedua di Eropa, mati di Jembatan Merah akhirnya, karena ketangguhan para santri. Jadi santri dan santriwati ini memang benteng terakhir negara ini ya, benteng terakhir umat Islam. Jangan tanya apakah mereka berani apa tidak, itu sudah final, sudah selesai, sudah khatam tentang hal tersebut. Karena yang dirindukan adalah ridha Allah dan surganya. Semoga tidak terjadi, semoga tidak terjadi. Jika Indonesia nanti diserbu oleh asing, maka kita tidak akan menjumpai santri-santri kita ada di pondok, ustadz-ustadz ada di rumah, karena mudah-mudahan mereka berada di garis terdepan, berhadapan dengan musuh, kembali mengulang sejarah 10 November. Tapi itu semoga tidak terjadi, karena ruhul jihad hari ini memang masih menancap kuat di dada kaum muslimin. Kematian Jenderal Malabi ini kemudian memantik kemarahan Inggris dan sekutu. Lalu mereka membuat pengumuman agar seluruh warga Surabaya meletakkan senjata dan menyerahkannya kepada sekutu. Jika tidak, sampai tanggal 10 November maka Surabaya akan digempur habis-habisan melalui darat, laut, dan udara.
Bung Tomo kemudian sowan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, minta izin untuk berpidato di radio untuk mensosialisasikan kembali resolusi jihad yang sudah tersosialisasikan sejak tanggal 22 Oktober tahun 1945, diudarakan kembali. Kita sudah ada di HP masing-masing, jadi nggak perlu saya jelaskan, nanti dengarkan dan lihat pengaruh gemuruh dalam jiwa kita. Saya merasa deredek terus terang saja mendengar, apalagi di akhirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka itu kalau terminologi Islam namanya Aish Karima, hidup mulia. Karena orang yang terjajah itu pasti hina. Maka kita butuh merdeka supaya hidup kita tidak dihinakan. Maka ternyata 10 November menjadi titik awal pertempuran habis-habisan, ya, selama 3 minggu kurang lebih. Mujahidin yang syahid mencapai 20.000 jiwa. Itu termasuk besar itu selama 3 minggu. Palestina selama setahun mencapai 40.000 setahun. Karena ini rakyat langsung turun, semuanya turun. Antum jangan tanya senjatanya, ya ada yang bawa golok, ada yang modelnya kayak tawuran kalau hari ini. Robert Manserk yang memberikan ancaman, ya mati. 2 jenderal dalam 1 bulan tewas di Surabaya. Perlawanan heroik ini kemudian dinobatkan sebagai Hari Pahlawan 10 November 2 hari yang lalu, yang sebenarnya akan kita sampaikan ya di Masjid Agung, kemudian ke Masjid Taqwa, tapi akhirnya di sini ya. Anda jangan berprasangka buruk kenapa nggak jadi di Masjid Agung, kenapa nggak jadi di Masjid Taqwa. Semuanya demi kebaikan kita bersama. Kita menghormati keputusan itu dan kita mendoakan kebaikan kepada seluruh takmir, baik Masjid Taqwa maupun Masjid Agung ya. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin untuk memakmurkan masjidnya. Saudara-saudara sekalian, pertempuran 10 November ini melahirkan syuhada. Kalau antum sering baca surat Al-Fatihah di Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, itu dijelaskan dalam surat An-Nisa, may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, maka dia akan dipertemukan bersama ya minan nabiyyina, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, antara ucapan dan perbuatan dia sama, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Kita mudah-mudahan masuk dalam kategori orang-orang yang soleh, insya Allah, amin. Karena Indonesia hari ini sudah aman dari penjajahan, tapi kita masih punya hutang, saudara. Hutang apa? Dulu 79 tahun yang lalu ketika kita merdeka, Palestina sebagai salah satu yang pertama mengakui kemerdekaan kita. Tolong ini jangan lupa, utang ini harus dibayar ini dalam bentuk memberikan dukungan berupa doa, itu pasti. Allahumma ansuril muslimina, Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi Filistin, atau lebih spesifik lagi, Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin. Nah begitu.
Lebih daripada itu, kita berlatih dengan menyedekahkan, menginfakkan harta yang paling kita cintai, seberapapun mampu kita lakukan, karena Allah sedang menunggu siapa ini kira-kira yang akan membantu saudara-saudara muslim yang sedang belum mendapatkan kemerdekaan.